Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru di seluruh tanah air dengan channel Sahabat Pena 71. Bapak Ibu Kepala Sekolah, pertemuan kali ini adalah bagian akhir dari seluruh rangkaian pengelolaan kinerja. Bapak Ibu Kepala Sekolah wajib melakukan penetapan predikat kinerja sebelum tanggal 30 Juni 2024 untuk periode 1 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, bagaimanakah langkah untuk melakukan penetapan kinerja? Ikuti tahapan demi tahapan berikut ini. Namun sebelumnya seperti biasa Bapak Ibu, mohon tolong bagi yang baru mampir pada channel ini untuk bisa menyentuh subscribe dengan lonceng bergetar. Bagi yang sudah, saya sampaikan banyak terima kasih. Nah Bapak Ibu, inilah tahapan atau langkah penilaian kinerja guru. Ada 3 bagian, 3 pejabat. Yang pertama adalah kepala sekolah yang terlibat, dan yang kedua adalah kepala dinas pendidikan, dan yang akan menerima predikat kinerja adalah Bapak Ibu guru. Nah, 3 inilah yang menjadi proses penilaian. Yang pertama Bapak Ibu, kepala sekolah menilai perilaku kerja, berikut juga dengan praktek kinerja. Setelahnya, Bapak Ibu kepala sekolah akan melanjutkan dengan pemeriksaan pengecekan dokumen, tugas tambahan dan pengembangan kompetensinya. Setelah dicek semuanya terisi, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah mengirimkan data penilaian guru ke Kepala Dinas Pendidikan. Setelah itu Bapak Ibu Kepala Sekolah akan menunggu. Nah, ini alurnya Kepala Dinas akan melakukan penetapan predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan. Di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah menunggu untuk sampai ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk predikat kinerja organisasi atau PKO. Berikutnya setelah itu Kepala Sekolah menerima rekomendasi predikat kinerja organisasi dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya Kepala Sekolah akan menetapkan predikat kinerja final kepada Bapak Ibu guru. Setelah itu baru dikirim seperti ini kepada guru. Guru akan menerima predikat kinerja dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja periode berjalan. Demikian Bapak Ibu, tahapan langkah Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menetapkan predikat kinerja guru. Nah Bapak Ibu, pada beranda penilaian kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah wajib melakukan pengecekan ini dulu Bapak Ibu. Rangkuman berisi penilaian kinerja guru. Setelah dicek selesai, maka Bapak Ibu ini akan menuju pada rangkuman. Dikirim dulu Bapak Ibu. Rangkuman berisi penilaian guru sudah selesai, silakan cek secara berkala. Nah, di sini Bapak Ibu klik kirim data ini kepada kepala dinas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita klik di sini Bapak Ibu. Ya, klik kirim data. Nah, berikutnya setelah klik kirim data, di sini ada bagian paling bawah. Ini cek penetapan Bapak Ibu. Cek penetapan ini adalah bagian untuk melakukan. Kita klik di sini Bapak Ibu. Fokusnya adalah 0/2. Artinya bagian ini Bapak Ibu Kepala Sekolah memiliki 2 tugas, yaitu menetapkan predikat kinerja pegawai dan mengirim ke guru. Setelah itu 0/2 telah diselesaikan, maka nanti akan 2/2 atau 100%. Mari kita cek penetapannya di sini Bapak Ibu. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, setelah diklik kirim, maka di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah akan menunggu
ya, akan menunggu predikat kinerja organisasi yang tadi dikirim kepada kepala dinas. Kepala dinas ini predikat sedang diproses oleh Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan. Kita menunggu Bapak Ibu. Kalau sudah, dia akan centang hijau. Kemudian lakukan penetapan predikat kinerja. Ini akan aktif biru Bapak Ibu. Mulai melakukan penetapan predikat kinerja. Tetapkan berdasarkan predikat kinerja organisasi. Setelah itu klik kirim ke guru. Ini di sini nanti Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, apabila predikat kerja organisasi PKO sudah dikirim dari Dinas Pendidikan, maka langkah dan tahapannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah dikirim dari kepala dinas, wujudnya seperti ini, centang hijau. Kemudian Bapak Ibu bisa mulai melakukan penetapan predikat kinerja. Nah, ini sudah aktif biru, ini Bapak Ibu. Ini tandanya sudah dikirim dari dinas. Lakukan penetapan predikat kinerja. Klik di sini Bapak Ibu. Nah, inilah wujud dari predikat kinerja organisasi Bapak Ibu. Ini satuan pendidikan, ini nama sekolah, ini predikat kinerja organisasinya. Nah, perhatikan ketentuan jumlah guru minimal. Ya, di bagian ini harus memenuhi ketentuan Bapak Ibu sesuai dengan predikat kinerjanya. Ini predikat kinerja organisasi, ini istimewa sangat baik, kemudian ini baik, kemudian ini sudah perbaikan, ini kurang, dan ini berikutnya juga Bapak Ibu. Predikat kinerja pegawai ini sangat baik sampai pada sangat kurang Bapak Ibu. Nah, ini jumlah guru minimal 50% memperoleh nilai sangat baik. Kemudian apabila predikat kinerjanya baik, ini juga baik organisasi, dan maka ini jumlah gurunya harus minimal 50%. Iya, memperoleh nilai ya. Jadi bagian organisasi dan predikat kinerja pegawai seperti itu tadi. Ini tinjau kembali predikat organisasi untuk menentukan jumlah guru minimal yang memenuhi syarat. Nah, kita coba perbesar Bapak Ibu untuk melihat pedoman ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Ya, predikat organisasi ke bawah. Ini adalah predikat organisasi, ini nilainya. Ini predikat organisasi, ini jumlah guru minimal, nah untuk predikat kinerja baik itu ada di sini. Maka jika predikat organisasi baik, maka predikat kinerja pegawai harus 50%. Ini klik di sini Bapak Ibu, lanjutkan ke penetapan. Kita cek, kita lihat Bapak Ibu. Ini harus dilakukan oleh kepala sekolah yang ini. Kita coba perbesar. Ya, seperti ini. Kita perbesar sedikit Bapak Ibu. Ini wujudnya. Daftar penetapan predikat kinerja. Kita lihat. Ini lanjut ke penetapan untuk bagian tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Penetapan predikat kinerja, ini daftar penetapannya. Ini adalah predikat kinerja organisasi Bapak Ibu. Baik, jumlah gurunya 12. Baik, jumlah guru 12, maka predikat kinerja pegawainya bernilai baik harus minimal 50% atau minimal 6 guru. Baru ini ada tanda sesuai. Jika belum, maka Bapak Ibu wajib untuk melakukan perubahan di sini ini Bapak Ibu. Ya, harus mengecek Bapak Ibu guru mana yang wajib untuk bisa dinaikkan mencapai 50%. Ini kita baca Bapak Ibu.
Nanti lalu kita klik kirim ke guru kalau ini sudah sesuai Bapak Ibu. Pilih opsi yang paling sesuai untuk guru tersebut, penilaian praktek kinerjanya. Yang keempat ini merah ini, rating perilaku guru juga dapat diganti. Apabila sudah sesuai, maka kita klik kirim ke guru. Ingat Bapak Ibu, ini penetapan predikat kinerja hanya bisa dilakukan satu kali saja. Hanya bisa dikirim satu kali saja. Nah ini Bapak Ibu, wajib kita berhati-hati karena hanya dapat dikirim sekali. Nah di sini predikatnya bisa disesuaikan. Setelah klik kirim Bapak Ibu ke guru, nih ya, ini kita klik di sini, kita kirim ke guru, klik sini, maka ini lanjutannya. Predikat kinerja tidak dapat diubah lagi setelah dikirim. Apakah lanjut kirim ke guru? Iya. Silakan Bapak Ibu tulis redaksi berwarna biru ini persis taruh di sini Bapak Ibu. Ya, ini kita tulis persis plug. Jika Bapak Ibu masih ragu, silakan kembali. Jika sudah oke, silakan klik kirim di sini Bapak Ibu. Mari kita klik kirim. Ya. Ini wujud setelah kita klik kirim, ada tanda berhasil kirim ke guru Bapak Ibu. Kita perbesar. Ya, ini berhasil dikirim ke guru. Maka perhatikan, ini kami sarankan untuk selesai sebelum 30 Juni 2024. Iya, tadi sudah saya sampaikan, pengiriman ke guru wajib sudah dilakukan sebelum tanggal 30 Juni. Menunggu predikat kinerja organisasi ini sudah, lalu cek riwayat pengiriman. Ini sudah dilakukan, sudah centang hijau semua. Predikat kinerja guru berhasil dikirim pada masing-masing guru yang ada di satuan pendidikan. Guru dapat melihatnya di halaman PMM masing-masing. Untuk melihat riwayat pengiriman predikat kinerja guru, klik cek riwayat ini Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, selanjutnya kita cek di sini riwayat pengirimannya. Ini untuk kepala sekolah. Kita periksa lagi meskipun sudah terkirim pada guru Bapak Ibu ya. Nah ini nama guru. Kemudian ini kita perbesar sedikit ya. Sekali lagi, ini nama guru, ini jenjang jabatannya, ini penilaian observasi kelas, ini penilaian perilaku, dan ini predikat kinerjanya. Ini sudah terkirim Bapak Ibu ya pada riwayat pengiriman yang bisa dilihat oleh kepala sekolah. Nah seperti ini Bapak Ibu. Lalu seperti apa wujud di gurunya Bapak Ibu hasil pengiriman penetapan predikat kinerja? Ya, ini masih di kepala sekolah berhasil dikirim, maka cek ini sudah 100%. Lakukan penetapan predikat kinerja tadi sudah dilakukan. Lalu ini berhasil dikirim ke guru, maka selanjutnya inilah wujud penetapan kinerja yang ada di guru ini oleh guru Bapak Ibu. Bisa dicek di PMM-nya. Dokumen evaluasi kinerja periode 1 tahun 2024. Ini guru Bapak Ibu. Nah ini data-datanya. Mari kita perbesar sedikit Bapak Ibu. Iya. Nah seperti ini wujudnya. Dokumen evaluasi kinerja pegawai periode 1 tahun 2024. Nama instansi, periode penilaiannya. Pegawai yang dinilai ini, identitasnya ini, pejabat penilai identitasnya ini. Kita cek ke bawah, inilah predikat kinerjanya. Praktek kinerjanya di atas ekspektasi. Perilaku kerjanya di atas ekspektasi, maka predikat kinerja Bapak Ibu guru sangat baik. Perhatikan catatannya Bapak Ibu. Di sini hanya format dokumen yang mungkin berbeda, tetapi isinya tetap sah. Dan di sini dokumen tidak diperlukan tanda tangan. Ini sudah sah Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah predikat ditetapkan dan dikirim kepada kepala sekolah, kepada guru, guru dapat melihatnya di sini ini Bapak Ibu.
Seperti ini Bapak Ibu, sedikit berbagi, semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.